bisa catur juga. Terus ibu itu kirim berupa aplikasi yang dapat melatih. Di situ juga yang dilawan ya orang-orang hebat juga. Kadang mengalami kesusahan di situ. Tapi karena udah ada niat dari awal ya diusahakan aja, Bang. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Mandela di podcast Sosial Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Hari ini kita akan mulai asik lagi bersama dengan pemenang lomba, yaitu lomba catur yang kemarin mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh LLDT Wilayah 1 Sumatera Utara pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Mungkin sebelum itu Sobat Mutiara yang sering menonton mungkin bingung dan bertanya-tanya siapa sih narasumber kita kali ini yang memenangkan lomba catur tersebut. Boleh nggak perkenalkan diri? Hai, perkenalkan nama saya Erik Venesia Hulu dari program studi S1 Kebidanan yang sekarang semester 3. Kak Erik dari program studi kebidanan ya, S1 Kebidanan. Oke. Teman-teman yang sedang menonton, nanti Kak Erik akan menjelaskan atau memberikan cerita pengalaman yang sangat berharga di mana dia pada saat kemarin mengikuti lomba catur, dan mungkin Sobat Mutiara yang saya menonton bisa nantinya mungkin agak tertarik nih di dunia catur ya nantinya, dan mungkin nanti Kak Erik juga akan menceritakan gimana sih kemarin strateginya pada saat mengikuti perlombaan tersebut. Dan mungkin sebelum itu Kak Erik, kemarin pada saat perlombaan nih, kenapa sih harus Kakak yang ikut mewakili nih USM Indonesia, dan kemarin yang milih itu siapa sih? Oh, kemarin itu kan Bang kami dipilih oleh Pak Johansen. Okay. Sebelumnya pas masuk di Sareng Mutiara ini kami ada ngisi semacam daftar, mengisi hobi, apa keahlian masing-masing. Jadi pada saat itu saya mengisi hobinya catur, karena dulu pernah main catur juga, Bang. Berarti karena kemarin mengikuti apa itu ya, mengisi iya, mengisi itu. Terus Pak Johansen chat bisa main catur. Maksa itu saya bilang bisa Pak. Itu Bang Johansen bilang didaftarkanlah di lomba LLDT ya. Saya bilang iya Pak, baik, kata Pak Johansen, latihan terus. Hanya gitu Bang caranya. Oke, berarti kemarin itu karena Kakak mengisi link yang pada saat masuk nih di Indonesia, mengisi link apa sih hobi-hobi dari Mas itu, dan Kakak mengisi di bagian catur gitu. Dan mungkin kemarin tuh di link hobi itu karena Kakak mau ikut di UKM catur ya, padahal di sini masih belum ada UKM catur. Iya Bang. Dan ini kan Kakak terpilih nih. Boleh nggak sih Kakak ceritakan sebelum kita ke perlombaannya nih? Boleh nggak sih Kakak ceritakan kemarin pada saat awal mulanya nih Kakak bisa catur itu kapan sih? Bisa catur itu sih mulai dari SD Bang, udah biasa, karena di SD itu kan ada yang namanya O2SN yang jika menang tingkat kecamatan masuk ke provinsi. Jadi karena agak jauh dari kabupaten ya ada niat untuk ke kabupaten gitu. Jadi udah terbiasa dari SD, terus di SMP ditingkatkan lagi sehingga masuk ke tingkat kabupaten. Terus dilatih terus, di SMA juga begitu Bang. Yang ngajar siapa nih yang kemarin? Waktu pas pertama-tama sih diajari sama keluarga, karena ada catur ya, namanya juga anak-anak kecil nggak ada gadget kan, ya belajar di situ aja mainnya. Terus pas udah masuk SD dilatih terus sama guru-gurunya Bang. Oke. Dan pernah nggak sih kayak ini kan mau belajar nih, kita kan namanya juga anak kecil sama sekali tidak tahu gimana sih jalankan pionnya, dan pernah nggak sih mungkin bingung ya kemarin itu, dan gimana sih keluarga itu mengajari Kakak supaya bisa bermain catur? Ya kemarin itu sih bingung pas kudanya itu jalan, kan jalannya kuda itu kayak nggak segitiga juga. Betul. Terus keluarga bilang ingatkan aja kalau kudanya ada yang di putih, berarti dia nanti jalannya di hitam. Makanya itu cuma sulit di situ saja Bang, kan yang lainnya mudah, tinggal melangkah. Berarti kalau dibilang karena mungkin ada beberapa hal nih, misalnya kan beda-beda jalannya aja gitu kan. Oke. Dan Kakak ceritakan bahwa mungkin sudah dilatih sama keluarga dan diasah nih sama guru-guru nih pada pas di SD, karena kan mengikuti apa namanya O2SN gitu. Iya, O2SN gitu. Okay. Dan pada saat awal-awal di kampung ini ada nggak sih pernah ngikut ya mungkin kegiatan perlombaan di sana? Kalau di selain O2SN gitu.
Enggak ada bang, Ada. selain ODSN enggak ada, cuman adanya di sekolah aja, diselenggarakan di sekolah aja itu. Pernah Pernah. mengikuti. Dan juara berapa sih? Kemarin pas SMP terakhir sih masuk juara 4. Juara 4 ya. Juara 4 di kabupaten. Oke, nggak ada kayak ngambil wah aku nanti mau ngambil juara 1, 2, 3. Kenapa sih bisa di juara 4 gitu? Kemarin strateginya gimana sih? Kata guru yang melatih pas itu punya kelemahan di situ Bang. Di sistem pertahanannya kurang. Makanya pas dipilih Pak Johanse ya jadi pengalaman lah. Makanya ya diusahakan. Berarti kalau dibilang ya itu menjadi ya hal yang berharga supaya nanti ke depan itu menjadi ya pengalaman buat kita nih. Iya, pengalaman. Dan ini kan kalau kakak bilang tadi semenjak di kampung itu mungkin jarang ya ada perlombaan catur ya. Jarang. Dan pada saat nyampe di Medan mungkin kakak tanya lagi nih untuk mengikuti UKM catur nih. Ya kan di sini akan masih melalui dan kakak nyampe di Medan dan mengikuti perkuliahan di Sarmatara dan untung saja nih ada perlombaan yang diadakan oleh LDT gitu kan. Dan ini kan kalau dibilang kakak sudah dipilih nih sama Bapak Wakil Ketua 3. Dan gimana sih kemarin persiapannya nih sebelum perlombaan? Sebelum perlombaan kan itu kan biasanya kalau berlatih catur itu harus ada lawannya. Terus berkoordinasi juga sama dosen di sini juga yang Ibu Dini yang bisa catur juga. Terus ibu itu kirim berupa aplikasi yang dapat melatih. Di situ juga yang dilawannya orang-orang hebat juga. Kadang mengalami kesusahan di situ. Tapi karena udah ada niat dari awal ya diusahakan aja Bang. Oke. Dan kalau bilang ya sudah persiapan nih sama mungkin ya dilatih juga sama dosen-dosen dari dosen Indonesia. Dan mungkin bisa nggak sih kakak ceritakan pada saat ini kan kemarin udah ada persiapan dan sudah mau lomba nih. Kemarin pada saat lomba itu gimana sih? Pada saat lomba itu sempat kayak gugup gitu Bang karena melawan PTS yang lain, melihat mereka pun wah kayak udah senior mereka. Karena ada yang lebih semester dari aku kan Bang. Terus pas lombanya kulihat kan mereka main caturnya, strategi mereka juga keren Bang. Takut jadinya. Tapi pas mencoba pertama menang ya udah ada peluang lah bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan kemarin tuh dari ya mungkin dari Sumatera Utara itu berapa PTS sih yang kalau untuk mahasiswa putri ada 7 PTS. Oh 7 ya, 7. Oke, berarti kakak kemarin pertama mengikuti itu melawan siapa sih kak dari kampus mana? Pertama saya melawan dari kampus Batuta, Universitas Batuta. Oke, itu sistem permainan itu gimana sih? Apakah 3 kali main atau sekali main aja nih sampai selesai? Sistemnya gini Bang, waktunya 20 menit satu papan. Terus kalau remis di 20 menit itu nggak ada yang menang, yang megang putih itu yang menang. Nanti itu ditukar sampai papan ketiga. Kalau remis sampai papan ketiga, yang menang itu yang pegang hitam terakhir. Berarti kakak kemarin pada saat pertama itu dimananya? Pada saat main pertama enggak remis Bang, menang langsung. Langsung skakmat ya. Langsung skakmat. Oke. Enggak ada remis. Enggak ada remis ya. Dan itu kan lawan pertama nih. Itu kan udah masuk babak ini. Di babak selanjutnya itu lawan kampus mana sih? Babak selanjutnya itu aku kurang tahu kampusnya itu. Berarti itu yang penting sampai final itu kakak berapa lawan kampus? 3 kampus. Dan di final itu lawan kampus. Lawan terakhir di kampus Sikes Senior Medan. Dan pada saat melawan Sikes Senior Medan ada nggak sih kesusahan? Ada, soalnya pas pertama saya kan menang, keduanya dia menang. Terus peraturan terakhir yang jika remis di 20 menit itu yang megang putih kalah, berarti saya pegang putih, otomatis kalau remis saya yang kalah. Terus saya usahakan. Adapun kendala pada saat itu Mesa saya sudah lepas dari papan, jadi dia punya peluang besar. Tapi ya dia juga ada yang kurang dia teliti, makanya ya bisa kalah Bang. Berarti kak kemarin juara berapa nih kemarin pada saat catur? Pada saat catur juara 1. Juara 1 ya, oke. Dan boleh nggak sih kakak ceritakan ke teman-teman yang sedang menonton bahwa apa sih strategi yang memang betul-betul yang kakak lakuin nih pada saat melawan perwakilan dari Sikes Senior?
Berarti pesan yang bisa saya sampaikan bahwa saat kita bermain catur itu jangan pernah kita menganggap lawan kita itu hebat, dan jangan juga kita menganggap kalau lawan kita itu tidak hebat. Yang penting kita harus ada di tengah-tengah itu, memastikan diri kita itu mampu melawan teman kita. Dan yang terpenting setiap poin yang kita langkahi, yang kita majuin harus ada yang menjaganya sehingga lawan tidak mudah memakannya, Bang. Gitu aja. Berarti kalau dibilang ya mungkin strategi yang mungkin agak susah, cuman yang untuk kakak sendiri yang sudah belajar nih sebelumnya itu mungkin agak mudah lah ya untuk dilihat. Oke. Ini kan dibilang kakak sudah juara 1 nih, dan kemarin pada saat pengumuman nih, gimana sih perasaan? Kan pada saat pengumuman itu agak-agak sore, udah jam 5 sore. Nah, tinggal berapa orang di dalam situ, terus kami tunggu dilihat oleh panitia juga, jadi udah banyak orang yang ngerumunin tempat itu. Lah, udah nampak pasti menang karena poinnya lawan juga udah hampir habis semua. Udah tahu pasti menang. Oke, berarti kalau bilang ya mungkin agak excited sendiri karena kan ya mungkin perjuangan dari pertama tadi dari Universitas Batuta, dan ada dari kampus kedua, dan terakhir itu dari Setika Senior gitu. Dan kemarin pada saat penyerahan itu kan kemarin penyerahannya di tanggal 17 Agustus. Kemarin dapat apa aja sih? Kemarin tuh kami diberi 1 trofi, diberi sertifikat, sama ada 1 hadiah kipas angin. Kipas angin, oke. Dan kemarin kipas angin langsung dipakai atau dibagi-baginya atau gimana? Kipas anginnya sekarang masih di kos, belum dibuka. Belum dibuka ya, oke. Rencananya mau kemana ini? Rencananya mau digunakan aja di kos. Kebetulan nggak dijual lah, kenang-kenangan. Oke, kenang-kenangan. Dan ini kan kalau bilang sudah dapat juara. Gimana sih dukungan dari kampus nih ke kakak pada saat mungkin dari awal memang sudah didukung, dan gimana sih harapannya ke depan ke kakak terusnya yang kampus nih pada saat kakak memenangkan lomba ini? Dukungan dari kampus sih cukup bagus. Kemarin Pak Yayasan juga bilang kalau seandainya nanti catur ini udah terkenal di USM akan diadakan cup catur untuk maba-maba yang baru datang. Jadi harapan semoga mahasiswa yang bisa masuk dapat menikmati cara bermain catur. Oke. Berarti kalau dibilang sudah dapat apresiasi ini dari Ketua Yayasan. Oke. Kak Erik, mungkin terima kasih nih, mungkin teman-teman juga yang sedang menonton bisa hatinya bisa tergerak hatinya untuk mengikuti perlombaan kan. Catur ini mungkin dari kalau cowok kan mungkin agak susah tertarik untuk catur ini. Dan semoga juga Sobat Mutiara yang menonton bisa dapat pengalaman yang berharga nih dari Kak Erik, di mana tadi bahwa dari keluarga itu sudah diajarin nih untuk bagaimana sih bermain catur, gimana sih strategi yang akan digunakan pada saat bermain gitu kan. Dan kemarin juga Kak Erik juga mengikuti perlombaan O2SN gitu kan, dan juga sama guru-guru lah ya. Oke. Sobat Mutiara, sampai di sini aja podcast kita kali ini. Saya Eksmin Menjadi pamit. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Sampai jumpa.